Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, ayyuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bertemu, berkumpul di dalam majelis ilmu. Sebuah karunia dari Allah, anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, anugerah yang begitu mahal, anugerah yang begitu sangat berharga, yaitu anugerah berupa kesempatan. Nah, kesempatan ini berupa kehidupan. Kita masih diberi peluang oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kesempatan itu merupakan rezeki yang paling mahal. Dari mana kita tahu? Kita bisa belajar dengan fenomena-fenomena kehidupan. Orang yang ngerti nilai dari sebuah sehat, nikmatnya sehat itu mahal, itu yang ngerti adalah orang-orang yang sakit. Orang sehat gak ngerti nikmatnya sehat. Seperti ibu bisa tidur dengan nyenyak, biasa-biasa aja, makan dengan lahapnya, istirahat dengan baik, aktivitas dengan normal, tidak terasa nikmat. Begitu kita diberi sakit oleh Allah, baru ngerti betapa mahalnya nilai dari sebuah nikmat sehat itu. Ada sebagian saudara-saudara kita yang hari ini tiap hari nangis karena ada masalah. Bukan ekonominya. Ekonomi tumpah ruah. Kedua matanya sampai membengkak karena tiap hari menangis. Makan enak-enak, ingat masalahnya, nangis lagi. Nah,
yang kemudian efeknya nggak bisa istirahat dengan baik, malam nggak bisa tidur sampai beberapa hari. Resikonya kepada yang lain, aktivitas-aktivitas tidak bisa optimal. Satu nikmat yang diambil oleh Allah, satu nikmat. Masalah kita tuh sebenarnya nggak banyak, cuma kan merantak. Masalah kita itu cuma satu. Seperti orang sakit itu cuma beberapa organ tubuh yang cuma kan merantak. Gitu? Nah di situ mestinya kita bisa berpikir, kalau orang Jawa bilang mau menutup teman-teman. Kasih satu problem aja sudah error hidup itu sok jalan sampai di sana. Satu kasusnya, organ tubuh kita itu nggak bisa dihitung, jumlahnya sangat banyak. Satu bermasalah, hilang kenikmatan yang lain. Coba lambung jenengan bermasalah, satu yang bermasalah lambung tok merantau, makan nggak enak, awak lemes, das biur, gimana dan terus. Nah, itu masalahnya berapa? Satu. Itu belum komplikasi. Dan itu masih standar penyakit itu. Menikukan mesti dipikir kita itu lemah. Dan kita sangat amat butuh kepada Allah setiap saat. Napa jenengan kali kalau saged jalan hidup tanpa izin dengan Allah? Ku ngerti yo. Ya. Sehingga nasihat-nasihat berupa peristiwa itu sebenarnya adalah untuk melembutkan dan menghidupkan hati. Bisa menjadi sarana berpikir bagi orang yang mau berpikir. Karena nggak setiap orang mau mikir. Mesti kayak masalah barak-barik sih. Sumbungan. Engkau saya titik petentang, senam, teriak, ini menek remek menunggu. Oh, bikin masalah titik, us muntik gak kawan, tingkai gak kawan. Ku jadi gak mikir, ku lebih saja. Saya ketiba. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan. Oleh karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Ada kaidah para ulama mengatakan nafas yang sudah keluar itu tidak bisa kembali lagi. Artinya apa? Setiap hembusan nafas itu satu langkah menuju kematian. Satu hembusan nafas itu satu langkah menuju, sehingga hembusan nafas yang kita jalani dalam jalani kehidupan ini, coba kita perhatikan, kita berjalan kan menuju kemaju, pada menuju batas dan meninggalkan dunia. Kita jalani hidup ini, Bu, kita berjalan maju itu menuju akhirat, menuju batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita berjalan itu menuju ajal, dan kita akan tinggalkan dunia. Kemarin lusa yang lalu itu sudah kita lewati, dan itu semakin mengurangi jatah hidup kita. Ngerti betul? Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan melalui majelis taklim kita, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita berharap di saat kembali kepada Allah betul-betul kita siapkan bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik. Satu keyakinan yang harus dikuatkan itu,
satu keyakinan yang harus kita kuatkan, bahwa kita harus betul-betul yakin kita akan tinggalkan dunia dalam waktu yang tidak kita sadari. Kita akan tinggalkan dunia ini di waktu yang tidak kita sadari. Itu harus yakin kita. Ya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kematian itu adalah suatu kepastian. Ada berapa hal yang harus kita ingat dari kematian kemarin. Dan Nabi menyuruh kita sering-seringlah ingat kematian. Berapa poin yang harus kita betul-betul ingat? Ya Allah, sak ini guys, itu orang sejam. Hilang catatannya. Ganti buku, Ustaz. Lupa. Ganti buku. Iya, di rumah. Pakai buku sampean. Ada ketepanan, guys. Saking tergawas. Iki koyoke buku sampean iku koyo botekan ya. Nggih. Artinya botekan ini kan satu buku untuk semua ustadz itu gak bagus. Gak bagus ngaji ngoten niku. Ojo kamu. Bisa caranya gimana ya? Bu, saya usul menawi saged kajian ke depan itu satu ustadz satu buku. Sudah? Nah, kok catatannya? Oh, kemarin tidak masuk. Saya sendiri yang datangnya. Alasannya saya pakai. Jadi kalau ini ngajari makhluk boleh. Ada berapa poin yang harus kita ingat dari kematian? 4. Ingat-ingat. Harus betul-betul diingat kematian. Pertama yang harus diingat apa? Kematian itu adalah satu kepastian. Kita pasti akan keluar dari dunia ini, suka atau tidak suka. Satu. Yang kedua, kau usah catat mana ke soal catatan. Yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua yang harus kita ingat dari kematian, tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita akan dimatikan oleh Allah, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan pada itu gak ngerti. Nah, kalau orang ingat pada poin kedua ini, korelasinya apa? Korelasinya itu orang akan selalu menyiapkan dirinya untuk menjemput kematian di setiap waktu. Tapi kenyataannya kan lali kalau biasa. Wong kena seneng-seneng didik mantan wis lupa dengan teman. Wah, ini foto jebrat. Wis tuwe, aja kakean pola. Kenapa? Kalau panjenengan dengan saya sibuk bergaya, itu biasanya lupa memperbaiki akhlak. Karena itu akhlak yang memalukan. Wis tuwek-tuwek kok kakean gaya gak isin toh. Halo? Wis mantel-mantel ku manjar sepuro aku. Iku elek sifat sing kados ngoten niku. Waktunya jenengan banyak bertobat, banyak menangis. Ngelebur dosa. Sudah ujung tua, sudah menjelang kematian, pola yang gak tahu kapan. Akhirnya apa? Kita hanya menyibukkan kesenangan dunia, ya apa hiburan, lupa bekal-bekal yang pantas untuk dibawa menuju kematian. Sehingga ketika kita sakit berat, ketakutan dengan menjelang kematian, takut luar biasa. Kenapa kok takut? Karena kita yakin bekalnya belum siap. Kenapa nggak segera disiapkan? Bukan dilarang,
datang ke tempat hiburan tidak dilarang, tapi harus tetap ingat di tempat itu bisa terjadi kematian. Bisa. Nah, pas kita diwafatkan di tempat yang kita pas lalai, nggak takut dah, siap tak menghadapinya. Setelahnya itu loh Bu, setelahnya, ya. Soalnya saya pernah ketemu pas berangkat ngaji gitu. Pagi hari Ahad, hari Sabtu itu sore ada mbah-mbah wis kumpul-kumpuluan. Tak kira sih nama dalam buri ini kok kena. Lah wong gawe apa? Walkman. Iki lho. Oh, genset. Oh, ngoten niku pakai dekeran kacamata mireng. Seragam Spiderman lho. Dinggo tak delok ya Allah, Pak. Wadah lagi si rombongan ada 10 orang, usia 70-an. Dikawal dengan kol pickup membawa sondowan tanda kawan-kawan. Saya bukan menghina, nggak dulu, saya nangis Ibu. Lihat gitu nggak bisa, nangis kita. Nangis kita. Sementara kita ingat firman Allah Ta'ala yang disebutkan oleh para ulama, orang kalau sudah masuk usia 40 tahun, santai-santai. Usia 40 tahun gak sadar, setelahnya lebih sulit untuk berubah lebih baik. Pilih-pilih. Sehingga otomatis ketika sudah waktu sudah 45, 50 menuju 60, santai-santai. Bagaimana saat kematian datang kepada Anda secara mendadak, bekal durung monok. Gimana jenengan menghadapi saat kesendirian Anda di alam kubur? Siap tak? Itu jadi renungan. Sehingga ini yang kemudian mendorong kita itu pada poin yang kedua. Kita sadar, kita ingat betul. Pada poin yang kedua kita ingat tentang kematian itu tidak ada yang ngerti kapan, di mana, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan pada kita. Sehingga kita bersiap siaga dalam setiap keadaan dan waktu. Yang ketiga apa yang harus diingat? Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk lari dan menghindar dari kematian. Kalau kematian sudah datang, mau dibawa ke rumah sakit mana? Mau dikasih obat apa? Mau minta dokter siapa yang bisa menghalangi dengan kematian? Ketika Allah sudah sebutkan idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, maka tidak bisa diundur sesaat pun dan tidak bisa dimajukan sedetik pun. Ajal sudah ditetapkan oleh Allah. Ini yang kedua, yang ketiga harus diingat. Ya. Kemudian yang keempat apa itu? Kematian itu bukan akhir segalanya. Artinya apa? Setelah kematian itu ada kehidupan yang lebih serius. Ada kehidupan dalam rangka menerima balasan dari tingkah laku yang hari ini kita lakukan. Jadi kalau misalkan mau berbuat apa saja itu ono konsep. Makanya suatu saat Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Lantas Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wasiat Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hai Muhammad, hiduplah sesuka hati, tapi ingat kamu akan mati. Lalu Nabi Malaikat Jibril pesan yang kedua, wa'mal masyita, berbuatlah sesuka hatimu. Wes sakarepmu kamu berbuat. Mau kafir silakan,
Mau durhaka silakan, mau jadi orang yang ngeyel silakan. Tapi ingat, kamu akan diberi balasan persis seperti perbuatanmu. Kalau orang itu suka ngeyel durhaka, apa pantas dimuliakan? Apa pantas diberi penghormatan? Saya ketimbang. Nah, persoalan berikutnya adalah apakah kita meyakini hari pembalasan itu? Napa ibu yakin perbuatan kita hari ini, omongan kita hari ini itu sudah disiapkan oleh Allah balasannya? Demi Allah, kalau ibu-ibu yakin seyakin-yakinnya setiap ucapan saya ada konsekuensi, demi Allah kita akan menjaga lisan kita. Gak mungkin ngomong sembarangan. Kenapa? Karena setiap ucapan itu ada konsekuensi yang harus diterima. Walaupun cuma satu kata itu bisa menghancurkan ribuan tahun itu. Awas hati-hati. Satu kata itu bisa menghancurkan ribuan tahun panjenengan apa? Beramal dengan amal yang luar biasa. Merangkak, berjalan tertatih-tatih, menata satu persatu amal itu bisa hancur tanpa sisa dengan satu perbuatan. Apa? Mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu sama dengan menghancurkan amal-amal kita. Kenapa? Karena gandengannya ungkit-ungkit itu mesti diketoni apike dhewe. Gandengane nopo? Gandengane nutupi apike yang diungkit-ungkit. Contoh suami istri tengkar, marah. Nah, marah inilah potensi mengungkit-ungkit itu bisa terjadi. Betul? Sampe niling. Piye? Nah, di sini akhirnya kita dapat menyimpulkan ibu-ibu sebenarnya hafalannya itu kuat. Ibu-ibu itu hafalannya itu sangat. Masa-masa lalu yang sudah dilupakan oleh suami, ternyata ibu-ibu masih hafal. Makanya setiap kali tengkar itu dimurojaah, diulang. Ternyata hafalannya ibu-ibu itu sangat. Sudah hancur tanpa sisa. Habis sudah itu. Satu ucapan di dalam hati-hati. Makanya kalau orang itu sudah betul-betul soleh, ilmu yang dikaji masuk ke dalam hati, catatan-catatan dalam bukunya resep dalam hati, puncaknya apa? Kelihatan kalau marah. Apa? Diem. Itu marahnya orang soleh, diem. Mirip kurang dari sampean. Kalau kita marah gimana? Diem apa ngomel? Durung soleh. Kenapa? Orang kalau marah, maksa ngomong, mesti elek omongannya. Loh, jenengan menunjukkan kesolehan itu di mana? Hati-hati ucapan. Lisan itu bisa menghancurkan kebaikan panjenengan dan bisa merusak kebaikan-kebaikan kita. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa meraih akhir kehidupan yang terindah, menjemput kematian yang terindah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di kajian sebelumnya, bahwa Allah mewafatkan hambanya itu dalam dua keadaan. Ada seorang hamba yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Dalam keadaan, artinya Allah pilihkan waktu pencabutan itu Allah yang tentukan. Kapan?
kita itu harus diwafatkan, di tempat mana kita akan diwafatkan, dalam kondisi bagaimana kita diwafatkan, itu Allah yang pilihkan. Ya, maka ada kalanya orang yang diwafatkan di dalam masjid, saat taklim, saat sujud di sajadahnya, saat berwudu, saat duduk dalam istighfar, saat menjelang tahajud, atau saat dia berdatang menjemput orang tuanya, berziarah ke orang tuanya, atau ketika berjalan menuju tempat anak-anak yatim terjadi kecelakaan. Ini adalah kematian-kematian terindah, dan itu dipilihkan Allah, gak sembarangan. Ya, gak sembarangan. Ya. Nah, begitu pula ada sebagian hamba yang diwafatkan oleh Allah di tempat terburuk, dalam kondisi terburuk, di tempat pelacuran, dan matinya di atas tubuhnya pelacur, dicabut saat itu. Ada yang mati di atas meja judinya dan tangannya sedang memegang kitab-kitab perjudian. Kartu-kartu perjudian sedang dipegang. Mati di atas tempat di mana dia berbuat maksiat. Itu yang gak sembarangan Allah mematikan, dipilihkan. Ada sebagian ibu-ibu meninggal dalam keadaan membaca mushaf, melantunkan kalamullah. Belum selesai ayat dibaca, mushafnya jatuh ke pangkuannya, ruh keluar bersama keluarnya huruf-huruf Al-Quran dari lisannya. Kematian terindah. Lah begini ini juga bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Ta'ala, bagaimana seorang hamba seperti kita ini, yang kita terus terang itu, kita belum terlalu baik, tapi kita belajar untuk menjadi orang yang baik. Harus berpikir demikian. Lalu bagaimana Allah nanti berkenan untuk memilih kita sebagai dari hamba-hamba Allah yang soleh? Itu bagaimana? Maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, agar kita bisa menjemput kematian terindah, agar kita bisa menjemput kematian terindah, pertama adalah an yus'alal abd. Hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar an yutawaffa alaihi al khairah wa fil hasanah, agar Allah mewafatkan dirinya dalam kebaikan, agar Allah mewafatkan dirinya dalam kesolihan, baik tempat maupun keadaan. Baik tempat maupun keadaan. Doa, minta kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ibu ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita demikian. Di antaranya doa yang harus kita konsumsi. Di antara doa yang harus kita baca agar Allah menganugerahkan kepada kita untuk meraih penghargaan termahal, husnul khotimah. Apa di antara doa? Yang pertama, kita bisa melihat doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surat 12 ayat 101.
Surat 12 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya, ada terjemahan. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Masya Allah, ini kalimat yang luar biasa. Kita lihat yang berdoa ini siapa? Nabi Yusuf itu soleh kan? Jelas solehnya, tapi beliau berdoa agar dimasukkan golongan orang-orang soleh. Kalimat apa? Ini kalimat yang menunjukkan ketawaduan. Tawadhu beliau. Lihatlah, seorang nabi kekasih Allah minta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang seakan-akan beliau belum soleh, kan begitu. Ini doa yang terbaik. Nah, lalu di ayat ini dari mana kita mulai membaca doanya? Bisa kita mulai dari kalimat Fatiros Samawat. Kita mulai dari mana? Kenapa? Itu pujian. Adab di dalam doa, sebelum kita minta, dianjurkan memuji dulu kepada Allah. Kalimat ini kalimat apa? Pujian. Kalimat ifna, kalimat memuji dan mengagungkan Allah. Fatiros samawat, atau kita tambahi kalimat ya. Ya Fatiros samawati wal ardh, wahai sang pencipta langit dan pencipta bumi, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah pelindungku di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, itu doa. Tawaffani musliman, wahai Rabb, matikan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis-sholihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang, ini kalimat tawadhu. Ini kalimat tawadhu. Seorang nabi masih minta dimasukkan ke dalam orang soleh. Maka kita lebih butuh dari doa ini. Lebih butuh dari doa ini. Ya. Makanya kalau kita sudah ngaji rutin, sholat rutin, jangan GR dulu. Ya, jangan GR dulu. Doa dikoncai meleh, dikoncai meleh. Ternyata masih banyak amal-amal soleh yang belum bisa kita lakukan. Bukan karena kita nggak mampu, tapi nggak mau. Kasih contoh aja satu. Ibu menjadwal datang ziarah ke rumah orang miskin sebulan berapa kali? Datang gimana? Terus kena diberdek, gak tahu. Apa gak mampu? Tapi gak mau Panji. Apa alasannya? Apa yang menghalangi panjenengan? Kenapa? Karena kita belum masuk soleh. Soleh tidak demikian.
Lihat Rasulullah SAW, lihat Nabi Ibrahim, lihat para ulama, Masya Allah, datang ke rumah orang-orang fakir. Jangan kalau lihat cucunya sahabat Ali radhiyallahu anhu, namanya Ali bin Husain bin Ali. Jadi putunya ben baik jenenge sama. Itu biasa, karena apa? Karena ingin cucunya itu solehnya seperti mbahnya, makanya namanya diikutkan nama mbahnya. Ali bin Husain, namanya pendek-pendek. Dulu tuh nama tuh jarang banyak. Saiki jenenge sak depocelokane Unyil. Gak cocok. Mikir setahun dia jeneng kuwi. Aprilia, Mei, Junia, Tusti, Julia. Kira kalender. Celokane sapa? Uci. Lho nek ngono dal. Oleh mikir setahun dia jeneng iku sampai kalimat apa? Digabungkan bahasa Ibrani, digabungkan bahasa Inggris, digabungkan bahasa Jin. Ngumpul celokane sapa? Uci. Kok cik sorone sampe mikir gawe jeneng angel-angel, celokane mek ngono tok. Ulama dulu kalau kasih nama itu ada tafaul. Tafaul itu sebuah harapan. Aku namakan ini karena aku ingin dia mendapat dari sesuatu namanya. Makanya dinamakan Ali. Kenapa kok Ali? Nama mbahnya. Kenapa kok di atas namakan mbahnya? Karena mbahnya itu orang yang baik. Jenenge. Tadi kula biasa nek jeneng padha titik, mojo padha karo iku. Padha karo iko, padha wah iki ndek jeneng sing mangel. Ibnu Syaiton. Wis ana sing madan. Kenapa sih Anda kok isi dengan nama orang? Soalnya walaupun sama dengan nama tetangga, kenapa? Itulah menunjukkan kita gak ikhlas. Jeneng putu wis gak ikhlas. Akankah kita ngajari keikhlasan? Sampun? Nah, itu doa. Satu ini doanya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat doa yang diajarkan oleh Allah melalui doa mantan tukang sihirnya Firaun. Mantan tukang sihirnya Firaun. Surat 7 ayat 126. Surat 7 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tunqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrigh alaina sabra Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim dan berserah diri kepada-Mu. Ini doa yang dibaca mantan tukang sihirnya Fir'aun itu. Jadi akhir cerita dari kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun yang menyembah Fir'aun, yang punya ide tergila. Apa idenya? Ide tergilanya itu mereka dengan hasil ilmu nujumnya mengatakan akan ada bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Itu ucapan tukang sihir saat mereka belum tobat. Terus Fir'aun minta pendapat, terus apa gagasanmu?
Apa idemu? Kalau memang kamu dengan ilmu gaibmu, ilmu nujummu, kamu ngerti akan ada laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaan ini. Apa idemu? Tukang sihir Fir'aun ini mengatakan, bunuh setiap laki-laki yang lahir dari rahimnya orang-orang Bani. Sejak itu ditulis undang-undang resmi, setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel harus dibunuh. Mulai eksekusi terjadi. Nah, jenengan lihat kejahatannya tukang sihir, jenengan lihat keganasannya tukang sihir. Toh ketika hidayah sudah menyentuh hati, ketika ilmu sudah meresap ke dalam jiwa, keburukannya ini lepas, kejahatannya hilang. Hidayah yang sudah nyentuh ke hati menghancurkan keangkuhannya. Singkat ceritanya, tukang sihirnya Fir'aun bertobat dan mengikuti jejaknya Nabi Musa semuanya, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Doa ini dibaca, kenapa Bu? Ada kronologisnya. Saat tukang sihirnya Fir'aun itu bertobat dan mengikuti agamanya Nabi Musa, mereka semuanya ditangkap oleh Fir'aun. Diancam, satu, kalau kamu tetap mengikuti ajaran Musa, satu, aku potong tanganmu dengan kakimu secara bersilang. Dan kalau kamu tetap gak berubah, aku paku kamu di tiang salib sampai kamu meninggal dunia. Dan itu dilakukan oleh Fir'aun kepada tukang. Makanya mereka mendapat ujian yang berat ini sambil berdoa ini, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkan kesabaran atas kami atas musibah yang kami terima ini. Dan kalau nanti kami harus mati di tiang salib ini, wa tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Maka doa ini boleh kita konsumsi. Minta dua hal. Satu, minta kesabaran. Kenapa kok kesabarannya kita minta? Karena kesabaran itu mengantarkan orang untuk menuju istiqomah. Kalau ibu sabar, pasti dikaruniai oleh Allah istiqomah. Kalau ibu tidak sabar, pasti putus di tengah jalan. Saya dipahami ibu? Maka minta dua hal kepada Allah, minta kesabaran dan minta diberikan akhir yang terbaik. Wa tawaffana musliman, wafatkan aku ya Allah sebagai seorang muslim. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga kita bisa baca di dalam surat Al-Imran. Al-Imran ayat 193, 193 dan juga 194. 193 sampai 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina, wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah
innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ini adalah doa terbaik untuk kita baca, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Ya, ini doa yang terbaik yang harus kita konsumsi dengan kebutuhan yang sangat besar kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah agar menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah mewafatkan kita bersama orang-orang yang berbakti. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama hamba-hambamu yang berbakti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah Kau janjikan kepada kami melalui lisan-lisan Rasulmu. Wala tuhzina, jangan Engkau hinakan kami, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang terhina yaumal qiyamah, pada hari kiamat ini. Oleh karena itu ibu, doa-doa seperti ini itu harus kita lantunkan, dan jangan pernah berhenti untuk menjadikan doa ini sebagai doa kebutuhan terbesar kita, agar Allah karuniai kepada kita akhir kehidupan yang terindah. Yang pertama. Langkah yang kedua, agar Allah menganugerahi kita kematian terindah. Agar Allah menganugerahi kita kematian terindah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah asra'u bit taubah, bersegera untuk bertobat. Yang kedua apa? Bersegera untuk, artinya apa? Jangan ditunda-tunda. Jangan diundur-undur. Asra, bersegera kata Allah. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Allah perintahkan kita untuk seperti itu. Allah perintahkan untuk mempercepat taubat. Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah. Mari kita simak. Perintah Allah yang pertama, surat 57. Perintah Allah yang pertama, surat 57. Al-Hadid, ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu,
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah katakan apa Ibu? Sabiku. Apa sabiku artinya? Apa tadi? Berlomba-lomba. Artinya berlomba-lomba itu cepet-cepet. Ya, menuju dua hal. Perhatikan. Bersegera dalam dua hal. Satu, bersegera menuju ampunan. Yang kedua, bersegera menuju amal-amal soleh, menuju surga. Artinya apa? Menuju amal-amal soleh. Yang pertama, bergegas, bersegera dalam meminta ampun dari dosa-dosa kita. Yang kedua, bergegas menuju pintu surga dari berupa amal-amal. Nek wis ketemu loro niki aja ditunda-tunda. Itu perintah yang pertama. Itu perintah yang pertama. Lalu perintah yang kedua, surat Al-Imran 133. Surah Al-Imran 133. Wasari'u maghfiratin min rabbikum. Silakan dibaca terjemahnya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan. Jadi dua ayat itu surat apa yang pertama? Al-Hadid. Yang kedua surat. Walaupun redaksinya beda. Kalau yang pertama disuruh berlomba-lomba, kalau yang kedua disuruh bersegera. Inti perintahnya sama. Ojo bulet. Ya, jangan bulet. Jangan lemot. Dalam dua hal sama. Yang pertama, maghfirah, menuju ampunan. Artinya apa? Segera tobat. Perbanyak istighfar. Yang kedua, beramal soleh. Kenapa sih Bu kok Allah perintahkan? Karena Allah yang tahu ini masalah. Kenapa kok disuruh bersegera menuju ampunan? Kenapa? Karena bisa jadi kematian itu lebih cepat datangnya dari tobat yang kita lakukan. Saya ketiba. Bisa jadi kematianmu lebih cepat dari tobatmu. Artinya bisa jadi kamu belum tobat, matimu sudah datang. Ibu bisa bayangkan sejenak saja. Kalau seandainya, alhamdulillah, semoga Allah selamatkan kita dari ini. Kalau seandainya kita belum siap-siap karena santai tadi, ya, terkena penyakit ulul amal, panjang angan-angan. Gak mungkin aku cepat mati. Usiaku masih muda dan aku tidak kena penyakit sama sekali. Masih ingat nasihatnya Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, al-maut la yahtasu bi umurihi. Dengan satu, kematian itu tidak ditentukan oleh umurmu. Kematian itu tidak ditentukan oleh umur. Kalau tua mati duluan, siapa yang bilang? Tapi keyakinan itu ada pada hati seseorang. Gimana?
Coba nanti kalau ibu punya nenek-nenek tua senengane duit. Gandengane ngoten, wong apa tuwek niku senengane ngul duit. Terus senengane kepengin kloyo. Iku penyakit wong tuwek. Aduh mongso. Nah, coba kalau jenengan punya nenek-nenek usia sudah sepuh, senengannya kayak mesti diingatkan. Nek, jenengan iki pun sepuh, sing kata tobate, akeh istighfare, akeh amale pun sepuh, dilungkas pun pergi. Kalimat ini menunjukkan apa? Seakan-akan nenek kita ini berangkat duluan. Gimana? Nah, sedangkan kita yang masih muda, kalau si muda sih mungkin kematian masih jauh, ya, mungkin malaikat mau mencabut eman lah gitu ya. Ingat itu nasihatnya Imam Al-Ghazali, al-maut la yahtasu bi umuri, kematian itu tidak ditentukan oleh umur. Yang kedua apa kata Imam Al-Ghazali, wala yahtasu bi maridhihi, kematian itu tidak ditentukan oleh sakitnya. Artinya apa? Orang mati itu gak harus sakit dulu, gak harus sakit dulu. Makanya yang sehat jangan merasa aman dari kematian. Jangan merasa aman. Nah, pun itu yang pertama, kenapa kok disuruh cepat-cepat. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kok kita disuruh bersegera? Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Ingat-ingat ucapan saya yang pertama tadi, nafas yang sudah keluar tidak akan pernah kembali. Lah ibu-ibu, mestinya kita sudah sering mendapat nasihat-nasihat secara kauniyah. Peristiwa itu sudah kita lihat. Kita itu sering menggambar mimpi-mimpi indah. Perhatikan ibu, mimpi indah. Dulu saya punya santri, pertama kali saya mengadakan kajian di Sidoarjo, daerah Sidokari. Pertama kali saya punya majelis, dan saya masih bujang waktu itu, dan belum menikah karena bujang. Imut-imut. Itu punya santri itu netekon itu mesti telat terus ngaji. Itu di Sidokari, Sidoarjo. Setiap bu, jenengan kok mesti telat? Ngeten Ustaz, anak-anak masih kuliah jadi gak ngerti masak, gak ngerti ini, saya harus menyiapkan. Jadi aku udah siap semua, anak-anak sudah pulang, saya baru berangkat. Insya Allah nanti kalau anak-anak sudah selesai kuliah, insya Allah kan saya lebih serius. Anak-anak sudah nikah, nanti sudah lebih enteng. Itu gambaran mimpi-mimpi kita. Itu mimpi-mimpi indah kita. Perhatikan dengan baik. Fakta, kenyataan tidak demikian. Allah takdirkan putra-putranya sudah lulus semuanya. Yang satu habis lulus kerja, ini jenenge anakku, kerja di rumah pan wis memet ya lho. Jenenge anak. Ya, kadang-kadang sing lanang iki santai kok awis rabine, tapi sing wedok uber-uber gak karu-karuan. Nah, akhirnya setelah itu anaknya menikah, yang satu nganggur gak kerja-kerja. Ibunda tadi yang sering terlambat, bukan terlambat sekarang, malah jarang ngaji. Bayangin. Kenapa? Harus mempersiapkan segala sesuatu. Qadarullah, mantunya ikut kerja. Nah, mantu kok putus. Ya, perhatikan.
Akhirnya setiap pagi bangun tidur dulu sebelum mantu itu, dia bisa membasuh muka dengan air wudhu, langsung tahajud. Sekarang tidak bisa. Karena pagi dia sibuk sempat masak, karena kedua-duanya itu paginya habis sholat subuh sudah putih, sarapan sudah siap. Bangun tidur bukan wajah, tapi buntutnya wajahnya di orang. Dan itu berjalan sampai kemudian mantunya hamil. Baru setelah hamil melahirkan, setelah melahirkan tambah ruwet. Keyakinannya mungkin setelah melahirkan nanti mantuku berhenti. Ternyata tidak. Tambah carut marut waktu yang masih tersisa ini. Itukah waktu yang kita mimpikan untuk memperbaiki diri? Itukah masa yang kita rindukan untuk memperbaiki ibadah? Bisa jadi mimpi itu bukan pernah milik kita itu. Maka tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan menganda-anda ini. Oke? Kemudian nasihat berikutnya, nasihat dari sahabat Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Sahabat Ibnu Umar berkata, "Idza amsaita fala tandiri sobah." Apabila Anda berkesempatan beramal di waktu sore, fala tandiri sobah, jangan Anda tunda melakukan di waktu pagi. Jelas? Kalau kita punya peluang, punya kesempatan, punya waktu untuk melakukan amal soleh di waktu sore, jangan ditunda besok pagi akan aku kerjakan. Ini keliru. Kenapa? Walaupun besok pagi Anda punya kesempatan, kita sudah kehilangan itu. Karena besok pagi urusannya sudah beda, kewajibannya sudah beda. Ingat ini dirimu, kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang hilang, hilanglah kesempatan. Hanya tinggal tangisan-tangisan penyesalan. Sebaliknya kata beliau, fa idza asbahta fala tamdiril masa. Kalau kamu sempat melakukan amal soleh di waktu pagi, jangan kamu tunda ngerjakannya di waktu. Ambil kesempatan itu dan lakukan kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Nafas yang sudah keluar tidak akan pernah kembali lagi. Ingat-ingat ini. Kemudian nasihat yang ketiga, berkata para ulama. Jadi nasihat pertama dari Allah, surat Al-Hadid dengan surat Al-Imran. Nasihat yang kedua dari sahabat Ibnu Umar. Nasihat yang ketiga, berkata para ulama, ajaluka la tantadhiru taubataka. Ajalmu tidak menanti taubat. Allah. Ajalmu tidak menanti taubatmu. Artinya apa? Allah mewafatkan seseorang, itu gak nunggu orang itu memperbaiki diri dulu. Enggak. Karena kesempatan itu sudah berkali-kali Allah berikan. Peluang sudah berkali-kali Allah tampilkan. Allah mencabut nyawa kita, gak nunggu kita harus jadi baik dulu. Ketetapan ajal sudah ditentukan. Perhatikan dengan baik. Oleh karena itulah, poin yang kedua, apa itu? Untuk bisa menjemput kematian terindah adalah menyegerakan taubat kita kepada Allah.
Sehingga sebelum ajal tiba, tobat sudah kita lakukan, dosa-dosa termaafkan, kesalahan-kesalahan terampuni, kekurangan-kekurangan ditutupi oleh Allah Ta'ala, kewajiban kita tunaikan, amanah kita sampaikan, janji kita tepati, ajal tiba. Itu merupakan suatu nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala. Pun yang kedua. Yang ketiga, langkah yang ketiga untuk menjemput kematian terindah agar Allah anugerahi husnul khatimah. Yang ketiga apa? Istiqomah. Yang ketiga apa Bu? Istiqomah ini apa? Ajak. Siti koma. Ya, al-istiqomah. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah di dalam agama ini dituntut pertama istiqomah dalam masalah akidah. Yang pertama istiqomah dalam masalah akidah. Yang kedua istiqomah di dalam ketaatan atau di dalam al-ibadah atau amal-amal soleh. Istiqomah. Istiqomah di dalam akidah, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam akidah adalah menjaga tauhid dari perbuatan syirik. Ini yang pertama. Istiqomah dalam akidah itu konsekuensinya apa itu? Menjaga tauhid dari perbuatan. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallah itu jangan dinodai. Ucapan la ilaha illallah itu jangan dikotori oleh keyakinan-keyakinan yang bisa merusak kalimat la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu dan siapapun yang mampu menjaga kalimat la ilaha illallah dengan baik, Allah jamin husnul khotimah itu hadiah teristimewanya. Dan ibu-ibu akan menjadi hamba terhormat di mata Allah. Terhormat itu, bayangin. Orang yang istiqomah ini dalam akidah ini menjelang kematian itu didatangi oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat untuk diberikan kabar gembira. Dibuka surat 41. Fusilah. Surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, kemudian apa? Istiqomah dengan ucapan itu. Apa yang dimaksud istiqomah itu, Bu? Yang dimaksud ucapan istiqomah dengan ucapan Tuhan saya adalah Allah adalah la yusyrik billah. Mereka tidak melakukan. Contohnya begini, saya yakin zikir la ilaha illallah itu gak diingkari oleh semua orang. Betul Ibu? Kita pasti, setiap umat Islam pasti mengucapkan la ilaha illallah, pasti mengucapkan. Namun persoalannya, kalimat ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah, bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Perhatikan, bisa jadi menjadi saksi di hadapan Allah, bisa jadi nggak diterima oleh Allah. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallah ini bisa ternoda, bisa nggak diterima apabila ada pembatalnya. Apa pembatalnya? Perbuatan syirik itu merusak ucapan. Makanya kalau ibu sudah mengucapkan la ilaha illallah ini nggak usah datang ke dukun. Awas, hati-hati. Sekarang dukun sudah nggak ada, Bu, ganti merek. Parah nggak normal. Kalau pinggir kota itu namanya orang pinter. Mana? Nek rotok pinggir desa wong tuwa. Sesepuh. Dolekno wong tuwa, dolek-dolekno wong tuwa. Karena saya mengalami dianggap wong tuwa itu, Mak. Mungkin saya mengalami aneh-aneh pokoknya dalam dunia Islam ini. Asar ada ibu datang ke rumah. Assalamualaikum. Ada Bu? Ustaz, nyuwun tolong mengganggu waktunya, nggih, wonten napa? Bisa minta bantuan, Ustaz. Kapan Ibu? Nanti habis maghrib, Ustaz bisa sowan ke rumah saya. Insya Allah saya usahakan. Saya minta tolong, nggih. Saya datang ke rumahnya, diantar sama-sama anak Mas. Sampai di rumah, apa yang bisa kami bantu, Bu? Gini Ustaz, anak saya ini kan sudah masuk mau 2 tahun usianya. Saya minta jenengan nyampe anak saya. Tak tanya, ngapunten Ibu, ngapunten. Ibu diberitahu siapa kalau saya itu bisa nyampe? Oh, aku dewe metok-metok dewe. Lalu gimana Ustaz? Ibu diberitahu siapa kalau saya bisa nyampe? Jenengan kan Ustaz. Oh, terus Ustaz itu penggalan nyampe. Astagfirullah. Terus sebaiknya biarin aja sampai 2 tahun. Kalau SMP gak mungkin kok bisa. Gak mungkin bisa. Allah. Oh, lewat sudah. Saya gak bersedia karena saya memang gak punya pengalaman nyampe. Jam 10 malam datang tamu lagi. Itu di lain waktu Ibu. Ketuk-ketuk pintu. Ada apa Mas? Mas, Ustadz saya diminta tolong sama kakak saya, kakak ipar saya. Ustadz sekarang longgar waktunya. Ya mau tidur. Ya artinya nggak ada acara. Ya nggak ada acara tidur. Bisa minta tolong sebentar. Ada apa? Ini kakak ipar saya minta tolong jenengan ke rumah sakit sekarang. Kakak saya
kakak saya perempuan itu mau melahirkan. Sih mas, aku terus ke rumah sakit di kompor nang. Ya enggak tahu, nah terus aku enggak tahu lah. Delai mbak sampean nenek. Iso aku sing babano malah. Tapi kakak saya minta jenengan ke sana. Wis tak turut ya akhirnya, bisa datang ke rumah sakit. Ngancani masnya Ipar ini. Si istrinya, oh wah ini. Terus aku lah pun. Allah. Ternyata apa bu? Di kompor gak ngomben. Cowok lagi. Niki loh bu. Ilmu ketika nggak menjangkau akal kita, setiap persoalan kudu disuwuk. Kelilipan suwuk, stilitan suwuk, cegukan suwuk. Karena dunianya seperti ilmu tidak menjangkau ke akalnya. Bayangkan, habis kita meruqyah pasien, ada pasien yang bermasalah. Akhirnya diruqyah sama tim. Seminggu berikutnya memberikan kabar gembira kepada kami. Selesai Ustaz, alhamdulillah. Padahal kita cuma membekali ruqyah man. Nah begitu datang ngasih beban ke kita yang di luar nalar kita. Ustaz, kan ini kemarin sudah selesai bantuan panjenengan. Ini minta tolong sekalian Ustaz. Apa Pak? Tolong dilihatkan istri saya di mana Ustaz. Loh, coba bayangkan, bojo itu bisa ketelisuk. Gak enak. Nek HP ketelisuk berarti wajar. Ini bojo loh ketelisuk. Nah tak dudukkan terus sampai ini bojone gak ngerti terus apa mana. Astagfirullah. Mungkin dikira saya itu seperti mak lampir punya kaca bergolong. Inilah kondisi masyarakat kita. Belum lagi ada nenek-nenek baru hijrah. Sudah semua enak sekali ngaji. Nanya Ustaz, apakah perbuatan seperti ini masuk syirik? Apa itu Mbak? Ada seorang wanita karena perintah dari orang pintar. Nah, tanda kutip orang pintar. Berarti waktu jenengan datang itu menjadi orang yang bodoh. Lalu kok kuliah S1 tuh komputer. Makanya saya ingatkan, orang kalau sudah terlibat ke dalam kesyirikan, akal cerdasnya itu hilang. Iling-iling. Surabaya kota datang ke Nganjuk, mandi di air terjun Sededo. Dalam rangka apa? Cek awet. Tukang kebunnya itu tuwek. Ngerti nggak sampai? Cerdas nggak sampai? Bodoh sampai. Lo sampai kepingin atus kuno awet, lo tukang kebun itu lo. Mungkin nggak tahu. Terus sama orang-orang kayak datang ke pantai selatan mencari apa? Kekayaan. Tukang kebunnya miskin. Logika sangat kayak dan aneh-aneh kalau udah demikian. Jadi kakek nenek-nenek ini nanya, apa ini syirik? Apa? Ada satu na'udzubillah. Jadi ngasih minum karena suaminya bermasalah, berulang gitu. Dikasih minum campuran dengan tetesan air haidnya. Darah haid. Gak tahu aku atau ngicip ya. Itu terjadi dan nenek ini pelakunya. Bayangkan. Itu di suatu daerah ada sebuah keyakinan. Apa ini masuk syirik? Ya masuk. Nah, aku cuma gak masuk syirik sama bojomu. Allah. Tapi itulah dasar keyakinan yang tidak didasari dengan ilmu. Makanya hati-hati.
Sama ngapunten ibu, yang zaman sekarang banyak orang-orang wanita ibu-ibu nggak mau kena beban ngerawat anak-anaknya. Karir tetap dijaga, akhirnya tetap kerja. Anaknya titipkan pembantu atau titipkan orang tua atau ke tempat TPA, titipan tempat penitipan anak. Itu tidak sedikit orang tua modern seperti itu membuat syarat-syarat di syarat no. Jadi anak ini lupa dengan anak gak kelayu sama orang tua, jadi tenang di tempat penitipan, di tempat pembantu, di tempat banyak tenang karena disyaratkan, disuruhkan. Itu musibah sudah menanti Anda. Saya ingatkan, musibah menanti Anda. Kami menangani kasus seperti ini dan banyak yang anak ini ada kelainan jiwa. Jadi kan ngerti, fitrah anak ditinggal orang tua. Anak ditinggal orang tua gimana? Kelayu, sedih, menderita, menangis. Ini kok antem, itu perbuatan jin. Paham? Jenengan seneng anak-anak gak kelayu, jenengan seneng anak-anak lupa, dan lupa anak pada orang tua itu sampai abadi, sampai jenengan tua pun mereka tidak akan tertarik pada Anda sebagai ibunya. Pahami? Dan itu sudah kami temukan pasien bertumpuk-tumpuk pasien kami yang seperti itu. Ojo seneng-seneng lalek mana. Paham? Paham? Nah, terus pesan saya, sing rumongso duit jimat, setelah diyakini ini dan itu, bertobat dan dibuang. Sing rumongso, sing kan rumongso nggak usah. Ya. Yang pernah meyakini hal seperti itu segera bertobat. Dan kalau nggak ngerti tanya kepada ahlinya supaya jangan sampai pada saat di usia kita, ya di usia senja ini termudah dengan kalimat itu bisa merusak kalimat tauhid ini. Oleh karena itu orang yang bersih akidahnya, orang yang bersih tauhidnya dijanjikan oleh Allah di ayat ini, menjelang kematian malaikat-malaikat rahmat datang menemuinya untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang ahli tauhid ini menjelang kematian itu mendapat 3 kabar gembira. Kabar gembira, Allah takhafu, jangan kamu takut, ya, jangan kamu takut tempat yang akan kamu tuju sebentar lagi. Karena sebentar lagi kamu akan menjumpai kematian. Tempat yang sudah disiapkan itu tempat terbaik. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Kami jaga mereka itu. Keluarga yang ditinggalkan dijaga oleh Allah. Tempat yang akan dituju disiapkan dengan persiapan yang matang, yang indah, yang menyenangkan. Dan berita yang terakhir, wa absiru bil jannah, bergembiralah, surga sudah disiapkan oleh Allah sebagai janji yang diberikan kepadamu. Kalau orang mau bepergian mendapat berita seperti ini, kepergiannya gimana? Hah? Itulah husnul khotimah. Oleh karena itu, poin ketiga, langkah ketiga ini agar kita diberikan husnul khotimah adalah apa? Istiqomah di dalam apa tadi? Akidah ini. Nah, adapun istiqomah dalam ibadah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kabar gembiranya ada 3. 1, keluarga yang akan ditinggalkan. Yang pertama adalah tempat yang akan dituju. Itu disediakan tempat terbaik, tempat terindah. Alam barzahnya itu diambilkan dari Raudhatul Jannah, taman-taman surga diberikan. Yang kedua janjinya apa? Keluarga yang akan ditinggalkan akan dijaga oleh Allah. Yang ketiga, apa kabar gembiranya? Surga sudah disiapkan untuknya. Itu janji dari Allah kepada ahli tauhid, orang yang sukses di dalam istiqomah
masalah akidahnya. Baik Ibu, sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Ini belum selesai. Kita akan lanjutkan nanti menjemput kematian terindah pada episode yang kedua. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, memberikan kesempatan terbaik kepada kita, menjaga kita semuanya dari segala keburukan, menyelamatkan kita dari segala fitnah, dan semoga Allah terima amal-amal soleh yang kita lakukan sebagai catatan terbaik kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengan saya